Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya Uli sama teman-teman, Kak Dana sama Kak Edi, kita jalan-jalan ke Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah, kita sekarang sedang datang ke tempat kebun ya. Ini di kebun anggur atau grape corner milik Mas Rino, salah satu mahasiswa STKIP PGRI Lubuk Linggau, prodi sejarah, dan sekarang sedang berusaha atau membuka peluang usaha berbisnis menanam buah anggur. Nah, ini sudah udah hampir panen ya, tapi kita mau tanya-tanya dulu sebenarnya udah siap makan atau belum, atau udah siap jual atau belum, atau sudah siap dikunjungi atau belum. Yuk kita langsung ke lokasinya. Akhirnya kita sudah di kebunnya Mas Rino. Ini kalau nanti bisa dilihat ya, kebunnya luas banget. Jadi ini tempat Mas Rino bercocok tanam anggur. Nah, namanya Grape Corner. Jadi letaknya di seperti yang kita jelasin tadi, di RT 5 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah, kita mau tanya-tanya dulu sama beliau. Ini ada Mas Rinonya. Saya panggil Mas, tapi sebenarnya dia masih mahasiswa loh. Ini mahasiswa semester akhir ya? Iya, masih semester 8 nggak? Semester 8 di STKIP PGRI Lubuk Linggau. Prodi apa? Prodi Pendidikan Sejarah. Oh, Pendidikan Sejarah. Dan ternyata dari Pendidikan Sejarah punya lahan sendiri, dan ilmunya ini beda nih dari Pendidikan Sejarah. Dan ternyata ini sudah menghasilkan. Kita bakal tanya dulu. Ini sebenarnya sejak kapan Rino mulai belajar atau mulai tertarik untuk bikin bisnis ini? Kalau untuk awal kali mulai itu dari tahun 2020 Kak. Kita sekitar Agustus itu kita mulai awal tanam. Nah, kan dari mulai sedikit dulu, lalu kita kembangkan lagi sampai akhirnya sekarang sekitar, kalau dari jenis itu ada sekitar 30 jenis. Seperti contohnya akademik, ninel, transfigurasi, dan masih banyak yang lain sebenarnya. Nah, kalau untuk dari varian warna di sini ada banyak buahnya. Ada yang anggur hijau, anggur kuning, lalu anggur hitam, sama yang merah. Jelas yang kayak gini ya. Ini kan udah mulai merah ya. Oh, jadi ini belum teman-teman? Ini belum masak? Belum, masih hijau. Oh, hijau. Tak pikir ini anggur hijau. Oh, ini kan mulai berwarna dia kayak. Ini usianya berapa bulan ini? Kalau ini dari bunga sampai siap petik itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. Jadi dari kalau bunga sampai siap petik. Jadi kalau untuk 1 tahun periode pembuahan itu bisa 4 kali pembuahan untuk buah anggur ini. Jadi cukup ekonomis sekali. Oh, ini cocoknya jadi usaha ya. Jadi teman-teman, masa pandemi kita jangan surut semangatnya. Jadi Mas Rino ini membuktikan bahwa pandemi bisa jadi peluang untuk dia. Mungkin bisa belajarnya kuliah via ini ya, online ya? Via online, tapi di sela-sela waktu dipakai untuk bercocok tanam sama menghasilkan. Oke. Ini lahannya berapa dulu? Kalau luasnya ini yang dikelola untuk kebun anggur ini sekitar 10 kali 50 meter saja Kak. Sebenarnya bisa lebih kecil dari ini, bisa kan kita kan? Bisa ya? Kak, untuk 10 kali 10 saja udah muat banyak gini. Oh. Ngomong-ngomong, ini kapan sih rencana mau dibuka Grape Corner-nya? Kalau untuk rencana opening itu insya Allah tahun ini atau sekitar akhir tahun. Untuk tanggal kita rahasiakan dulu Kak ya. Biar surprise gitu kan ada. Oh iya, benar. Jadi ini teman-teman, kita sengaja datang ke sini, ini belum panen. Tapi kita mau tahu dulu, kita mau belajar sama Mas Rino bagaimana dia mulai bercocok tanam, bagaimana memilih bibit yang bagus. Terus apakah ini bisa juga ditanam? Kan biasanya anggur di tempat yang, kalau mindset orang itu di tempat dingin biasanya karena tapi ternyata kalau di kita kan Linggau panas, tapi nyatanya bisa buah dan cukup lebat menurut saya kan. Ini udah berapa kali Mas Rino bisa sampai akhirnya berbuah? Ininya berapa? Kalau untuk eksperimen kita belajar itu sekitar 1 tahun. Kita belajar baru kita berani ini kan. Bener-bener terjun untuk perbanyakan, dan nanti sebentar lagi kita opening itu kan. Oke. Teman-teman bisa lihat langsung ya, nanti di zoom in ini. Iya, ini anggur jenis apa? Ini yang lagi berbuah jenis Ninel dengan Jupiter. Apa bedanya ya Ninel sama Jupiter ya? Kalau Ninel dia lebih besar, merah,
Kalau Jupiter dia agak lebih kecil karena jenis kismis dan dia warnanya agak lebih hitam. Harganya nanti ada yang paling mahal nggak nih, ekspektasi bakal dijual dengan harga berapa gitu? Untuk harga paling mahal mungkin masih dipegang oleh anggur hitamnya kak ya. Anggur hitam paling mahal. Tapi nanti di depan ya? Iya, yang blok depan sana anggur hitam. Kalau di sini blok yang merah sini. Tapi harganya nanti kira-kira Rino udah masang tarif nggak nanti ketika teman-teman masuk gitu, pengunjung bakal datang? Oh, udah sih, udah diperhitungkan untuk biaya dengan untuk kita menghitungkan untuk kita jualnya itu berapa udah diperhitungkan. Oh, jadi nanti mungkin ada parkirnya ya. Positif ini. Terus masuknya kayak gimana ya? Karena kita harus social distance juga. Oke, kita sambil jalan ya. Iya. Kita mau lihat apa ya? Teknik dulu deh. Ini pembibitannya gimana? Ini bisa pakai sistem apa gitu tekniknya? Nah, ini bibit yang kami buat kak ya. Nah, di sini kita memakai teknik sambung atau grafting istilahnya. Nah, di sini ada batang bawah. Ini biasanya memang jenis khusus, jenis rostock namanya. Nah, untuk yang ini namanya skion, yaitu entres kalau bahasa kitanya kan. Nah, di sini skionnya itu yang jenis impor dan yang ini kita kategorikan sebagai lokal. Ya, jadi karena lokal ini lebih kuat di bagian perakaran, tapi untuk buah, untuk rasanya itu masam. Nah, jadi kita lebih baik kita sambung kan. Jadi bibitnya jadi lebih bibit unggul nanti jadinya. Ini dijual nggak sih? Oh, kalau ini dijual kak. Oh, dijual. Kalau mau cari bibit di sini harganya kalau anggur merah dengan hijau itu masih 100 ribuan. Kalau anggur yang hitam agak mahal, sekitar 150.000 satu bibit. Oke, jadi ini kalau misalkan dia ditanam gitu berapa tahun nunggunya bisa sampai menjulur-julur gini? Kalau untuk kita mengejar pembuahan dari awal tanam segini kan sampai awal kali buah itu 4 bulan. Itu pengalaman pribadi saya. Cuman 4 bulan kita bisa mencicipi buahnya. Ini teman-teman yang ada di Kota Lubuk-Linggau maupun sekitarnya ya. Jadi Mas Rino ini menjual bibit juga dan bibitnya itu siap tanam. Iya, kita siap tanam. Oke. Ini banyak yang tahu belum sih kalau Mas Rino jual bibit? Baru sebagian kalau di Kota Lubuk-Linggau karena kita baru mungkin posting-posting di Facebook pribadi kan. Jadi belum banyak yang tahu. Nanti kita cantumin ya Facebooknya beliau. Boleh kak? Nanti ada. Oke. Jadi ini jenis anggur, harga bibitnya antara 100.000 sampai 100.000 lebih ya. Itu tergantung sama nanti buahnya, varian yang kayak gimana. Nah, terus kan merawatnya gimana tuh Mas kalau kita beli kayak gini? Merawatnya gimana nanti? Perawatan untuk dari bibit sebelum kita tanam kita siapkan dulu pertama konge kambing. Nah, kotoran kambing. Kotoran kambing. Nah, yang kita ada nggak kotoran kambing di sini biar? Kalau di sini belum disediain nggak, kita buat untuk dulu. Nah, yang kedua itu sekam bakar. Nah, cukup 2 itu aja untuk proses awal tanam. Insya Allah tanamannya sehat. Nah, ada teknik ini khusus nggak maksudnya perawatan ini? Kalau untuk perawatan khusus mungkin perawatan rutin terus apa gimana? Di daun ini kak. Di daun ini untuk daun anggur itu dia sebenarnya rawan jamur. Jadi alangkah baiknya perawatan cukup disemprot 1 minggu sekali itu dengan fungisida. Terserah fungisida apapun boleh. Nah, ini kan ada yang putih-putih nih kak ya. Iya. Itu fungisidanya. Oh ya fungisidanya. Nah, kita perawatan ini. Emang kalau dia kena jamur terus nggak disemprot kenapa? Nanti dia nggak besar-besar kak. Oh jadi stunting. Jadi dia stunting nggak jadi buah nanti dia. Nggak berkembang dia. Oke. Ini contoh yang sukses. Ada nggak contoh yang nggak sukses tuh kayak gimana yang dia perawatannya kurang? Kalau yang perawatannya kurang di depan itu kak. Oh ada, nanti dilihat ya, nanti kita bisa shoot. Gitu. Oke teman-teman, jadi udah dijelasin gimana proses pengembangbiakannya ya. Terus bibitnya juga sudah ada, proses perawatannya ada. Nah sekarang kalau udah buah, kalau dia udah buah merawatnya gimana? Apakah juga harus disemprot dengan beda lagi ininya? Kalau udah buah dia karena di sini kan masih terbuka, nggak ada dibuat greenhouse atau apapun, jadi untuk keamanan buah supaya tidak pecah
karena kan di Linggau ini kan curah hujan cukup tinggi. Kadang hujannya gede-gede ya. Nah, jadi nitrogen di dalam tanah itu terlalu banyak, dia pengaruh ke buah, nanti bisa pecah. Nah, untuk itu kita semprot pakai kalsium. Jadi kayak susu gitu ya. Beda lagi nyemprotnya teman-teman. Jadi dia pakai kalsium. Nah, untuk kalsium boleh apapun, pakai susu pun boleh, susu bubuk itu boleh, atau kalsium pabrikan boleh. Mama Jadi, juga ada putih-putihnya loh. iya ini Ini kan kalau deket-deket ini ada putih-putihnya gitu. supaya dia nggak pecah nanti kan. Iya. Oke, jadi kita nantikan ya akhir tahun Mas Rino bakal membuka Grab Corner di Jalan Raya Air Temam. Ini sebelum air terjun Temam ya? Ya, sebelum air terjun Temam, Kak. Oke, sebelum air terjun Temam. Jadi sebelum ke air terjun Temam, makan buah di sini dulu. Bisa santai-santai Bisa bareng santai-santai keluarga. di sini dulu bareng keluarga. Boleh ada bocorannya belum? Kira-kira masuk sini berapa? Biasanya kayak Edi nih kameramen kita ini biasanya kalau kesini bawa sebroyot. Kalau untuk masuk ke sini kita sudah siapkan mungkin sama seperti tempat wisata lain di Lubuk Linggau ya, sekitar itulah, nggak jauh-jauh beda. 10.000? Nah, sekitar itu pokoknya. Oh, sekitar 10.000. Nggak mahal-mahal, Kak. Tapi kita bisa, tapi nggak boleh makan gratis ya di sini. Ingat, nggak boleh kan? Kalau makan gratis nanti setelah dipetik, ditimbang, dibayar baru makan. Nggak bisa ini ya. Berarti teman-teman, ya minimal kalau mau nyicipin ya harus siap duit dong. Tuh, oke. Sekarang aku tertarik sama apa ya yang di brongsong gitu. Yang putih-putih. Ini kan bisa lihat ya. Kita lihat, iya. Yang putih-putih. Ini tadi kan katanya curah hujan ya. Jadi mempengaruhi curah hujan. Kalau ini manfaatnya apa? Ini namanya. Kalau ini kenapa enggak? Kalau ini ditutup. Ini kan ini Kak, namanya fruit cover untuk melindungi buah dari misalkan ada serangan lalat buah. Nanti kalau kena sengat, dia buahnya busuk. Jadi kita lindungi. Gitu. Nah, ini yang barusan kita buka untuk melihat apakah udah matang. Ternyata belum, ini masih Verizon namanya. Dia perubahan dari hijau ke merah. Itu namanya Verizon ya. Ini yang dibungkus masih. Berarti seluruhnya nanti prosesnya harus melewati yang ini dulu ya, biar dia. Kalau gitu untuk ya? mencari buah yang bagus sebaiknya seperti itu. Tapi kalau untuk plastik biasa boleh nggak? Plastik biasa itu? plastik botol biasa bisa Kak, cuman dia harus dilobangin dulu untuk ventilasi udara. Oh iya, biasanya kan kalau kita di rumah ya, kita pengen budidaya di rumah, kita paling punya plastiknya sekilo. Iya. Itu bisa dipakai juga. Bisa dipakai ya. Oke teman-teman, itu saja dulu. Nanti kita sambung lagi pembicaraan kita sama Mas Rino ya. Setelah jeda berikut ini. Balik lagi berbincang sama Mas Reno, mahasiswa STKIP PGRI Lubuk Linggau yang sekarang sedang semangat-semangatnya membudidayakan anggur. Nah, kita tadi sudah bicara tentang bibit, sudah bicara tentang bagaimana gagasan dia untuk membuka ini menjadi sasana wisata ya. Terus kita bakal tanya lagi tentang bagaimana menghadapi kendala-kendala selama proses penanaman. Salah satunya adalah hama. Nah, kamu tahu dulu Mas, tadi selain hama yang menempel pada daun, hama apa lagi yang kemungkinan nanti ketika kita budidaya bakal kita hadapin gitu? Untuk hama yang lainnya itu setelah buah, biasanya hama yang menyerang itu lalat buah kan namanya. Nah, di sini kan ada bisa dilihat ini kayak lebah tapi ya? Beda dengan lalat pada umumnya ya? Ini lalat buah namanya. Nah, dia ini suka menyengat buahnya, lalu nitipin telur di sana. Nah, jadi buahnya ini bisa busuk kan. Nah, oleh karena itu kita mencegahnya pakai perangkap lalat buah gini. Jadi kan dia nempel semua di sini kan. Oh gitu. Ini cukup. Ini lemnya lem biasa kan? Ini emang lem lalat buah, banyak di toko pertanian. Jadi nggak perlu ini lagi. Oh gitu. Tinggal dioles saja. Jadi kalau kita punya lahan 10 kali 50 kayak gini, setiap berapa meter dikasih kayak gini? Kalau ini cukup per 10 meter satu ini cukup. Oh, jadi cukup. Biasanya lalat buah menyerangnya siang, sore atau malam? Kalau lalat buah dia nggak kenal waktu, jadi kita harus pasang perangkap dari mulai bunga itu kita pasang supaya mencegah kan, lebih baik mencegah daripada mengobati nanti. Jadi mulai dari berbunga kita sudah harus pasang dan tidak harus pakai aku,
nggak harus pakai botol mineral gini, bisa pakai plastik gitu, ada contohnya. Bisa pakai plastik kayak gitu. Oke teman-teman, kira-kira mungkin ada yang pengen tanya-tanya sama Mas Reno atau pengen belajar budidaya sama Mas Rino maaf ya, itu bisa kesini Mas ya? Boleh kesini langsung aja, tapi mohon maaf sebelumnya, tolong hubungi owner dulu sebelum kesini, jadi untuk keamanan bersama kan, jadi bisa owner bisa hadir di sini juga untuk tanya-tanya itu. Gitu. Karena ini sebenarnya kebunnya luas banget ya teman-teman. Ini gimana menjaga keamanannya masalah malam-malam? Oh tiba-tiba ada yang melangkah, terus ngambil anggur gimana kita? Kalau keamanan di sini kita kalau di Temam ini insya Allah kerukunannya masih terjaga, jadi untuk keamanan kita jaga bersama kan sama warga sini, jadi insya Allah aman lah buahnya di sini. Jadi berdamailah dengan warga. Kita doakan ya semoga Mas Rino sukses untuk berbisnis Grape Corner ini. Nanti kita kesini lagi nanti ketika sudah openingnya akhir tahun. Kita lihat aja nanti akhir tahun bakal banyak sekali, ada beberapa jenis anggur, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang lonjong, ada yang bulat, semuanya ada di sini. Dan ini ada 34 jenis tadi ya, Iya, ada 34 jenis lebih. Nah teman-teman yang mungkin pengen budidaya anggur juga, pengen belajar sama Mas Rino bisa, karena beliau sangat welcome ya kalau mau membagikan ilmunya. Sebenarnya di Facebook juga banyak sih ilmu dari beliau, tapi kalau semakin kesini kan kita bisa menjaga silaturahmi. Nah teman-teman, di sini tadi sudah dijelasin sama Mas Rino ada pembibitannya juga. Jadi teman-teman nggak cuma belajar, bisa beli bibitnya, bisa dibantu juga mungkin beli untuk penangkal hamanya ya, gimana teknik awal penanamannya, gimana pemeliharaannya, dan gimana menjaga sampai sudah pembuahan gitu. Ini kira-kira Mas Rino cita-citanya bener-bener menjadi juragan anggur atau gimana sih? Insya Allah kalau cita-citanya ya kita ingin mewujudkan juga mendukung program dari Linggau, yaitu Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau kan. Jadi itulah dari awal 2020 kita mengejar untuk opening itu akhir tahun ini, supaya nanti di tahun depan udah siap untuk mendukung Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau. Semangat Mas Reno, ini patut kita teladani. Mahasiswa semester 8 dia sudah punya usaha yang luar biasa. Dan teman-teman yang di tengah pandemi nggak boleh surut semangatnya, kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar. Semoga kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang halal. Oke? Itu saja ya Mas ya. Mas Rino semoga sukses ya. Amin ya Allah. Nanti kalau udah panen panggil kami ya. Siap. Nanti bisa itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.